Lanjut, kita langsung skill 11. Use context to determine meaning of simple words. Menggunakan konteks untuk menentukan arti kata sederhana. Pada tes TOEFL Anda mungkin menemui kata sederhana lebih dari satu arti. Contoh yang pertama yaitu soal dari paper TOEFL test atau example from the paper TOEFL test. Text faced with serious threats to its future, the company is taking steps to improve its outlook. Pertanyaannya itu, the word steps in line 1 could best be replaced by A. Stars, B. Works, C. Actions, D. Footprints. Analisis jawaban kata step secara harfiah berarti tangga atau langkah. Namun dalam konteks ini makna harfiah tidak relevan. Frasa taking steps berarti mengambil tindakan atau melakukan langkah konkret. Jadi jawaban yang terbaik adalah C. Actions. Penjelasannya, Anda tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan memanggil stairs atau tangga, walks jalan-jalan, atau footprints jejak, hanya action tindakan yang masuk akal dalam konteks ini. Contoh 2 yaitu soal dari komputer TOEFL atau example from the computer TOEFL test. Dalam teks tersebut, faced with serious threats to its future, the company has brought in a new crop of trends to staff some of its empty position. Pertanyaannya itu adalah, look at the word crop in the passage. This word could be best be replaced by A. Products, B. Crop, C. Situation, D. Plantation. Kita analisis jawabannya itu, kata crop secara literal berarti hasil panen. Namun dalam konteks ini, crop digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang baru atau train yang direkrut oleh perusahaan. Pilihan jawaban terbaik adalah B. Group. Penjelasannya yaitu perusahaan tidak membawa produs hasil panen, situasi atau plantation perkebunan. Kata grup kelompok paling sesuai dalam konteks ini. Contoh ketiga yaitu example from the computer TOEFL test. Faced with serious threats to its future, the company has created a new commit to research various proposals and has appointed a key member of its management team to chair the committee. Pertanyaannya itu, click on the word in the past that could best be replaced by a lead. Analisis jawabannya itu, kata lead berarti memimpin. Dalam kalimat ini, chair digunakan sebagai kata kerja yang berarti memimpin. Jawabannya benar adalah chair. Penjelasan dalam konteks ini Anda perlu mencari kata yang bermakna bermimpin, hanya chair yang sesuai dengan arti tersebut. Langsung aja kita tabel panduan tentang vocabulary question. How to identify the question, cara mengidentifikasi soal, yaitu pada tes tertulis paper based dan komputer. Soal akan bertanya what is the meaning of X in line Y atau the word X in line Y best be replaced by. Pada tes berbasis komputer, soal akan meminta Anda mengklik kata yang artinya paling mendekati kata yang dimaksud. Where to find the answer? Jawaban biasanya dapat ditemukan melalui konteks kalimat di sekitar kata tersebut. Kata sederhana sering memiliki makna sekunder dalam teks. How to answer the question? Yang pertama, temukan kata dalam teks.
Yang kedua, baca kalimat yang mengandung kata tersebut secara hati-hati. Yang ketiga, cari petunjuk konteks dan untuk memahami arti kata. Yang keempat, pilih jawaban berdasarkan konteks. Yang bagian 2, TOEFL exercise 11. Membahas piece of egg, nama lain dari uang peso Spanyol dan penggunanya sebagai mata uang di Amerika pada masa lampau. Langsung aja ke dalam pertanyaan, yaitu the word rogue in line 1 is close in meaning to. Analisis. Di situ ada A, smooth, B, mean, C, approximate, D, heavy. Analisis kata rogue dalam konteks ini berarti perkiraan, approximate bukan kasar. Berarti jawabannya yaitu C, approximate. Yang kedua itu look at the word stores in the past, stores and probably. Yang pertama itu ada department, B, market, C, shop, D, supplies. Kita analisis dalam konteks ini, stores berarti toko atau shop, bukan departemen, market atau supplies berarti C, shops. Yang ketiga, look at the expression, take it in the passage. This expression could best be replaced by A, hold, B, understand, C, possess, D, grab. Kita analisis frasa ini berarti memahami atau understand, bukan hold, possess atau grab. Berarti B jawabannya yaitu understand. Yang passage itu ya berarti membahas karya Adam Smith, Wealth of Nation, dan pengaruhnya terhadap gagasan ekonomi seperti kompetisi bebas dan perdagangan bebas. Pertanyaannya itu langsung aja ke nomor 4. A, school in line 3 is A, common belief, B, a college, C, a university, D, an education institution. Kita analisis kata school merujuk pada aliran pemikiran filosofi yang paling dekat dengan common belief, yaitu A, common belief. Nomor 5 yaitu which of the following is close in meaning to the word free in line 4? A, cheap, B, no cost, C, uncontrolled, D, democratic. Kita analisis dalam konteks ekonomi, free merujuk pada tidak terkendali atau uncontrolled bukan, cheap, no cost, atau democratic. Yaitu jawabannya yaitu C, uncontrolled. Nomor 6 langsung look at the word embrace in paragraph 3. This word could best be replaced by A, hugged, B, believe in, C, encircled, D, handed over. Analisis embrace berarti menerima atau believe in, bukan hugged, encircled atau handed over. Berarti jawabannya B, believe in. Nomor 7 langsung click on the word in paragraph 3 that could best replaced by agreement. Kita analisis kata yang dapat diganti dengan agreement adalah lain, karena dalam konteks ini berarti persetujuan atau kesepakatan. Langsung topik penggunaan kardamon sebagai rempah di berbagai negara. Yang pasaguan digunakan untuk saus kari di Asia, teh berwarna keemasan di Timur Tengah, dan sebagai rempah dalam kue di Eropa. Langsung aja ke pertanyaan. Click on the word in the passage that could best be replaced by only. Kita analisis kata yang bermakna only dapat ditemukan dalam konteks yang menunjukkan pengecualian. Berarti jawabannya kata
solai. Yang kedua itu the word multipurpose in line 3 is closest in meaning to A. Whole, B. Singular, C. Recognized, D. Varied. Langsung aja kita analisis. Multipurpose berarti memiliki banyak manfaat yang berfungsi, berarti jawabannya itu D. Varied. Yang ketiga itu which on the following in close in meaning to the word season in line 4. A. Divide, B. Forecast, C. Space, D. Put a time limit. Analisis dalam konteks ini season berarti memberi rasa flavor sehingga kata yang paling mendekati adalah space. Berarti jawabannya C. Space. Look at the word curry in the passage. Curry is A. The fruit of the greener plant, B. A species type of sauce, C. A culture in the area of the Middle East, D. A type of golden colored teh. Keempat, kita analisis dalam konteks ini curry merujuk pada suasana pedas, bukan buah tanaman jahe atau teh. Berarti jawabannya B. A species type of sauce. Kelima yaitu click on the word in the passage that could best be replaced by steamed. Kita analisis kata steep memiliki arti direndam atau dikukus yang mendekati steam. Jawabannya itu ada kata steep. Passage 2. Kita passage 2. Masa hidup gajah, penyebab kematian alami dan tidak alami, serta kebiasaan di usia tua. Langsung aja ke soal. Look at the word Paris in paragraph 1. Click on another word in paragraph 1 that is close in meaning to Paris. Analisis. Paris berarti mati. Kata lain yang mendekati adalah die. Berarti jawabannya yaitu die. Yang ketujuh, the word unnatural in line 2 is close in meaning to A. Wild, B. Violent, C. Domesticated, D. Abnormal. Kita analisis. Unnatural berarti tidak alami atau abnormal. Berarti nomor 7 jawabannya D. Abnormal. 8. Look at the word drug in paragraph 1. A drug means A. Drowning, B. A lack of food, C. An inadequate supply of water, D. An overabundance of animals. Analisis. Drug berarti kekurangan air. Jawabannya itu C. An inadequate supply of water. Nomor 9 yaitu which of the following could be used to replace the word survive in line 6? A. Resist to, B. Succumbs to, C. Denies, D. Live through. Analisis. Survive berarti hidup melalui atau live through. Jawabannya berarti D. Live through. 10. Look at the word molars in paragraph 2. Click on the word paragraph 2 that is close in meaning to molar. Analisis. Molars adalah gigi geraham sehingga kata yang dekat artinya adalah teeth. Jawabannya adalah teeth. 11. Inline egg. Inline egg malnutrition is used to describe a condition related to A. Good health, B. Illness, C. Poor eating, D. Dental problems.
Analisis malnutrition berarti kondisi kurang gizi. Berarti jawabannya itu C, poor eating. 12. Look at the expression a final home in paragraph 2. This expression includes in meaning to. 12. Analisis final home mengacu pada tempat terakhir untuk mati. Jawabannya itu A place to die. 13. The word said in line 10 is close in meaning to. 10. Look at the word 13. The word said in line 10 is close in meaning to. A. Color. B. Heat. C. Diminished light. D. A front porch. Kita analisis shade berarti tempat berlindung dari matahari yang paling dekat dengan diminished light. Berarti C. Diminished light. Passage 3 topiknya yaitu sejarah dan evolusi bendera Amerika. Kita analis langsung aja ke soal. The word product in line 1 is close in meaning to. A. Goods. B. Merchandise. C. Banner. D. Result. Analisis produk dalam konteks ini merujuk pada hasil akhir dari proses panjang. Itu jawabannya yaitu D. Result. 15 itu look at the word hoist in paragraph 2. Something that is hoisted has a created. B. Found. C. Raised. D. Made. 15 itu analisis hoisted berarti diangkat atau dikibarkan, terutama digunakan dalam konteks bendera. Itu C. Raised. 16. The word ironic in line 6 could most easily be replaced by A. Still like. B. Normal. C. Unexpected. D. Nationalistic. 16 itu analisis ironik dalam konteks ini menggambarkan sesuatu yang tidak terduga atau bertentangan. Itu C. Unexpected. 17. Look at the word absurd in paragraph 3. Click on another word in paragraph 3 that is opposite in meaning to obscure. Plus, analisis obscure berarti tidak jelas. Kata lawan yang sesuai dengan adalah clear. Clear. 18. In line 12, the word seamstress is used to describe someone who A. Work at home. B. Sews. C. Is a part of high society. D. Practice medicine. Analisis seamstress adalah seseorang yang menjahit. B. Sews. 19. Click on the word in paragraph 4 that could best be replaced by functions. 19. Analisis kata yang bermakna function dalam konteks ini adalah purpose. Jawabannya adalah purpose. 20. Click on the word in paragraph 4 that could best be replaced by continue. Kata yang bermakna continue adalah proceed. Berarti jawabannya itu pros. 21. The expression refer to in line 17 means A. Return to. B. Add to. C. Rejoice over. D. Forget about. Analisis of refer to berarti kembali ke kondisi sebelumnya. A. Return to. TOEFL review exercise skill 1-11. Topik deskripsi Bigfoot dan keraguan terkait keberadaannya. Langsung saja. Soal which of the following best states of topic of the passage? Analisis topik. A. Difference between
Bigfoot and Sasquatch. B. A description of Bigfoot. C. Where Bigfoot and Sasquatch can be found. D. The creature Bigfoot and its questionable existence. Topik bacaan adalah deskripsi Bigfoot adalah dan bukti keberadaannya yang dipertanyakan. Itu jawabannya D. The creature Bigfoot and its questionable existence. Yang kedua itu the word noted in line 2 is close in meaning to which of the following? A. Reported. B. Written in letter. C. Reviewed. D. Discussed. Kita analisis notes berarti dicatat atau dilaporkan. Berarti A. Reported. Jawabannya A. 3. It is implied in the passage that Bigfoot would probably not like to live A. in Oregon in the Pacific Northwest. C. on coastal plains. D. in mountains areas. Tuh, analisis Bigfoot digambarkan hidup di daerah pegunungan sehingga tidak mungkin tinggal di dataran rendah. Itu jawabannya C. on coastal plains. Nomor 4. Which of the following is not true about the appearance of Bigfoot? A. Its arm and neck look like those of an ape. B. Its arms are covered with fur. C. It is short-necked. D. It walks like an ape. 4. Analisis pernyataan yang tidak benar adalah ia bertubuh pendek. Berarti D. C. It is short-necked. Nomor 5. Click on the drawing that show how Bigfoot compares height and fur man. 5 itu analisis Bigfoot lebih tinggi dari rata-rata manusia, yaitu berarti gambar C. Nomor 6. Look at the word that in paragraph 2. Click on the word or phrase that refers to. Analisis kata that merujuk pada bukti yang didapatkan, berarti kata jawabannya itu evidence. 7. The expression Homo sapiens in line 8 is close in meaning to A. apes. B. creatures. C. humans. D. furry animals. 7 yaitu animalis. Homo sapiens merujuk pada manusia modern, berarti C. humans. 8. According to the passage, how do experts feel about that evidence concerning Bigfoot existence? A. They feel certain as to its existence. B. They are not yet certain. C. They are sure that it does not exist. D. They feel that all the evidence is fake. Pan itu analisis para ahli tidak yakin dengan keberadaan Bigfoot. Berarti yaitu jawabannya B. They are not yet certain. 9. Click on the paragraph that explain how knowledgeable people feel about the existence of Bigfoot. Analisis paragraf kedua menjelaskan pendapat para ahli mengenai bukti keberadaan Bigfoot. Itu jawabannya itu paragraf 2. Passage 2 question 10-18. Epinefrin atau adrenalin adalah hormon alami yang disekresikan oleh kelenjar adrenal, terletak di atas ginjal. Hormon ini membantu tubuh menghadapi situasi stres dengan cara meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan mengubah glikogen menjadi glukosa untuk energi. Epinefrin ini juga digunakan dalam pengobatan seperti asma berat, reaksi alergi parah, atau serangan jantung. Langsung saja dari pertanyaan tersebut. The paragraph
preceding the passage most probably discussed. A. Further use of epinephrine. B. The treatment of cardiac arrest. C. A different hormone. D. The secretion of the adrenal glands. Analisis bacaan diawal dengan penjelasan tentang epinephrine. Paragraf sebelumnya kemungkinan membahas detail terkait kelenjar adrenal, tempat epinefrin diproduksi. Berarti jawaban yang benar adalah D. The secretion of the adrenal glands. Nomor 11 yaitu what is another name for epinephrine? A. Adrenal glands. B. Stressful situation. C. Bronchi. D. Adrenaline. 11. Analisis. Dalam paragraf pertama disebutkan bahwa epinephrine juga dikenal sebagai adrenalin. Berarti jawabannya itu D. Adrenalin. Nomor 12. Click on the drawing that shows where epinephrine is produced in the human body. Analisis. Epinephrine diproduksi oleh kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal pada diagram. Ini ditunjukkan pada gambar C. Yang jawabannya adalah C. Nomor 13. Look at the word cope in paragraph 1. Click on another word or phrase in paragraph 1 that is close in meaning to cope. Analisis dari kata cope berarti menghadapi atau mengatasi. Dalam konteks bacaan kata deal with memiliki arti yang sama. Berarti jawabannya itu kata deal with. Nomor 14 yaitu which of the following is not mentioned as result of the release of epinephrine in the blood? A. Severe asthma. B. An increase in blood pressure. C. Higher heart rate. D. Increase energy. Itu analisis bacaan menyebutkan bahwa epinephrine meningkatkan tekanan darah, detakan jantung, dan energi. Namun tidak disebutkan bahwa epinephrine secara langsung menyebabkan asma berat. Jadi jawabannya A. Severe asthma. 15. It is implied in the passage that increased heart rate A. harms the body because the release of epinephrine into the body. C. is helpful in combating the stressful situation. D. is useful in treating asthma. Bacaan menyatakan bahwa peningkatan detak jantung membantu tubuh menghadapi situasi stres. Berarti C. jawabannya itu is helpful in combating that stressful situation. 16 yaitu the passage indicates the epinephrine is used in the treatment of all of the following except A. asthma. B. high blood pressure. C. serious allergy reaction. D. heart problems. 11 itu epinephrine disebutkan digunakan untuk asma berat, reaksi alergi serius, dan serangan jantung. Namun tekanan darah tinggi tidak disebutkan secara spesifik sebagai indikasi pengobatan. Di nomor 16 B. high blood pressure. 17. Look at the word bronchi in paragraph 2. Bronchi are. Bronchi merujuk pada saluran udara besar yang menuju paru-paru. Air passage. Jawabannya itu B. Air passage. 18. Which of the following best expresses the organization of the information in the passage? Bacaan membahas epinephrine dan adrenalin, efeknya pada tubuh dan aplikasinya dalam pengobatan. Jawabannya itu D. Epinephrine's natural function and further application. Banking crisis of 1933.
Pada tahun 1933 terjadi krisis besar di sektor perbankan Amerika Serikat. Dalam 2 tahun sebelumnya banyak bank yang mengalami kegagalan dan nasabah takut kehilangan tabung mereka, sehingga menarik dananya secara besar-besaran. Krisis dimulai di Michigan, di mana Gubernur William A. Comstock memberlakukan moratorium perbankan pada Februari 1933. Krisis meluas ke negara bagian lain, dan Presiden Franklin Roosevelt akhirnya memperlakukan moratorium perbankan nasional pada Maret 1933. Untuk mengatasi situasi tersebut, Kongres mengesahkan Emergency Banking Act pada 19 Maret yang kemungkinan bank sehat untuk kembali beroperasi. Analisis pertanyaan jawabannya itu langsung ke pertanyaan itu 19. The basic states that the following occurred prior to 1933 except that. Bacaan menyebutkan bahwa sebelumnya 1933 banyak bank gagal, nasabah takut kehilangan tabungan, dan uang ditarik dari bank. Namun moratorium perbankan oleh Gubernur Comstock diberlakukan pada 1933, bukan sebelumnya. Jawabannya itu adalah D. Governor Comstock cancel all banking activities in Michigan. 20. Look at the word failed in the paragraph 1. This word could best be replaced by which expression? Analisis. Dalam konteks bacaan failed berujuk pada bank yang tidak lagi beroperasi. Sinonim yang sesuai adalah gone out of business. Itu jawabannya C. Gone out of business. Nomor 21. The word moratorium in life 4 is close in meaning to which of the following? 21. Moratorium adalah dalam bacaan berarti penghentian sementara aktivitas perbankan. Jawabannya B. Temporary cessation. 22. The passage indicates that the moratorium declared by Roosevelt affected. Bacaan menyebutkan bahwa Roosevelt memberlakukan moratorium untuk semua bank di seluruh Amerika Serikat, bukan hanya bank tertentu. Jawabannya adalah D. All the bank in the US. 23. Look at the word in paragraph to click on the word phrase that is reversed. Kata it merujuk pada the Emergency Banking Act yang disebutkan sebelumnya dalam paragraf. Itu jawabannya itu adalah the Emergency Banking Act. 24. Which of the following can be inferred from the passage? Bacaan menyebutkan bahwa 90% bank yang memegang cadangan keuangan negara kembali beroperasi pada pertengahan Maret. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masalah perbankan telah dibatasi. Itu jawabannya itulah D. 19% of the bank reopened by the middle of March. 25 yaitu which of the following best describe the organization the passage? Bacaan dimulai dengan menjelaskan masalah krisis perbankan dan diikuti dengan solusinya Emergency Banking Act. Itu jawabannya A. Jawabannya B. A problem and solution.